banyak persepsi masyarakat bahwa ikan lele ikan yang kurang higienis ataupun hidup di lingkungan yang kotor. Nah, setelah kita juga melakukan observasi dan juga kita mengikuti berbagai pelatihan, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk berbudidaya ikan lele tidak melulu harus ke dalam tempat yang kotor. Bahkan kita memang harus menjaga tingkat higienis dari proses budidaya itu sendiri. Efeknya adalah menghasilkan produk yang memang lebih baik kualitasnya. Akhirnya hal tersebut juga menjadi satu dorongan lagi buat kita bahwa kita akan membudidayakan lele dalam lingkungan yang higienis. Varian Sangkuriang ini memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan varian Dumbo yang lebih dulu masuk ke Indonesia, di mana ada beberapa keunggulan dari lele jenis Sangkuriang ini. Satu, daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan lele Dumbo. Kemudian jumlah telur yang dihasilkan juga lebih tinggi. Daya tetasnya juga lebih tinggi daripada lele Dumbo. Selain itu, tekstur daging yang lebih padat dan tingkat lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan lele Dumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Maulana atau yang lebih sering dipanggil dengan Kang Ade. Saya adalah pemilik dari Surya Kencana Farm yang berlokasi di Semplak, Bogor. Saat ini Surya Kencana Farm merupakan salah satu pembudidaya dari ikan lele varian Sangkuriang, di mana untuk yang berlokasi di Bogor ini kami berfokus di ikan konsumsi maupun ikan-ikan yang dalam ukuran yang lebih besar. Kenapa ukuran lebih besar? Karena memang kita ada kebutuhan untuk produksi ikan-ikan yang disebut dengan ikan BS untuk keperluan restoran dan keperluan konsumsi lainnya. Saya sendiri sebenarnya bukan merupakan background dari dunia perikanan, karena saya sendiri mengambil kuliah jurusan teknik elektro dan kemudian untuk gelar masternya sendiri dari marketing manajemen. Jadi memang bertolak belakang lah dengan dunia yang sekarang saya geluti. Saya sendiri pernah bekerja di dunia telekomunikasi. Selepas kuliah dari jurusan teknik elektro, saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia asal Swedia pada saat itu. Dunia yang sekarang saya geluti memang jauh berbeda dengan apa yang pernah saya lakukan pada waktu-waktu sebelumnya. Setelah mencapai posisi tertentu yang buat saya cukup tinggi, saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Walaupun berbeda bidang, akan tetapi apabila saya yakini bahwa ini akan menjadi satu bidang yang akan saya tekuni dan akan bisa mendapatkan hasil, maka akan saya lakukan. Awal mulanya memang saya tidak membentuk sendiri, akan tetapi kita pelajari dulu apa yang kita punya. Nah, inilah satu modal utama. Jadi bukan saya membentuk, saya mencari lahan, saya membuat A, I, U, E, O, tidak. Tetapi apa yang kita punya, itulah modal utama saya. Pada saat itu kebetulan ada lahan, dan kemudian kita lakukan penilaian lahan ini cocok untuk apa. Dengan observasi yang lumayan cukup memakan waktu, akhirnya kita putuskan bahwa ini cocok untuk perikanan, dan mulailah saya untuk membangun usaha perikanan. Masih ada masalah lagi bahwa ikan apa yang mau kita budidayakan. Ada banyak pilihan, dan akhirnya kita juga menentukan pilihan untuk melakukan budidaya ikan lele. Ada beberapa keuntungan dalam membudidayakan ikan lele ini. Di samping cukup mempunyai daya tahan yang kuat, infrastruktur juga tidak terlalu rumit seperti mungkin ikan-ikan jenis lain yang memerlukan aerasi, yang memerlukan sirkulasi dan tingkat oksigen yang tinggi. Nah, inilah yang salah satu yang membuat saya untuk memutuskan untuk berbudidaya ikan lele. Ada hal lainnya tentang ikan lele itu sendiri ya. Di awalnya juga yang banyak persepsi masyarakat bahwa ikan lele ikan yang kurang higienis ataupun hidup di lingkungan yang kotor. Nah,
Setelah kita juga melakukan observasi dan juga kita mengikuti berbagai pelatihan, maka dapat saya simpulkan bahwa untuk berbudidaya ikan lele tidak melulu harus dalam tempat yang kotor, bahkan kita memang harus menjaga tingkat higienis dari proses budidaya itu sendiri. Efeknya adalah menghasilkan produk yang memang lebih baik kualitasnya. Akhirnya hal tersebut juga menjadi satu dorongan lagi buat kita bahwa kita akan membudidayakan lele dalam lingkungan yang higienis. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pangsa pasar. Pangsa pasar itu memang salah satu pangsa pasar yang sangat besar dan masih belum bisa dipenuhi untuk lingkup domestik. Sebagai contoh, untuk Jabotabek keperluannya itu masih belum bisa dapat dicukupkan dari wilayah Jabotabek itu sendiri. Nah, hal ini yang membuat kita terpacu bahwa kalaupun kita masuk ke dalam usaha ikan lele ini, masih menjanjikan tingkat keuntungan dan tingkat penjualan yang cukup tinggi kita dapatkan di sini. Nah, hal-hal tersebutlah yang akhirnya memutuskan kita untuk kita memulai dengan budidaya ikan lele. Untuk nama Surya Kencana sendiri, kita ambil berdasarkan legenda dari Jawa Barat. Dan nama Surya Kencana ini memang nama yang tidak asing lagi untuk cerita-cerita yang berasal dari daerah Jawa Barat dan khususnya untuk wilayah Bogor. Sehingga dengan nama ini merefleksikan bahwa lokasi dari tempat pembudidayaan kita ini berada di Jawa Barat dan khususnya adalah di daerah Bogor. Hingga tidak asing lagi bagi warga sekitar maupun penduduk Indonesia bahwa produksi dari Surya Kencana Farm ini berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Proses budidaya ini dimulai sejak tahun 2016. Pada awalnya kita mulai saat itu dengan kapasitas sekitar 60 kolam, di mana sebagian besar atau 80%-nya dimulai dengan proses pembibitan. Dilanjutkan dengan penambahan kolam lagi sebanyak 20 kolam yang diperuntukkan untuk proses pembesaran. Akan tetapi sejalan dengan waktu, dikarenakan lokasi kita saat ini lebih cocok untuk melakukan proses pemasaran dari ikan konsumsi, maka komposisi tersebut kita rubah. 80% saat ini untuk pembesaran dan 20% untuk pembibitan. Khususnya untuk pembibitan yang kapasitas saya pada saat tersebut sudah cukup besar, kita alihkan ke lokasi kita yang lain di Sukabumi. Saat ini untuk bibit sendiri, kita sedang menuju target kapasitas 2 juta ekor bibit per siklusnya. Nah, untuk ikan konsumsi, kapasitas kita saat ini bisa mencapai 60 ton per bulan. Tapi untuk produksi yang memang berjalan dalam setiap bulannya, saat ini kita masih berada di angka 8-15 ton untuk setiap siklusnya. Nah, artinya kapasitas kita masih dapat kita tingkatkan lagi sampai ke 60 ton per siklusnya, seperti itu. Keunggulan dari lele Sangkuriang dibandingkan dengan lele jenis lain, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Lele jenis jumbo atau yang berukuran besar dimulai dengan masuknya ikan lele dumbo yang kita kenal pada saat itu. Didatangkan dari wilayah Taiwan dan kemudian cukup mendapatkan respon yang baik di Indonesia. Nah, sejalan dengan waktu, dari Balai BPPAT Sukabumi itu melahirkan varian yang disebut dengan jenis varian Sangkuriang. Varian Sangkuriang ini memang memiliki kelebihan dibandingkan dengan varian Dumbo yang lebih dulu masuk ke Indonesia, di mana ada beberapa keunggulan dari lele jenis Sangkuriang ini. Satu, daya tahan yang lebih kuat dibandingkan dengan lele Dumbo. Kemudian jumlah telur yang dihasilkan juga lebih tinggi. Daya tetasnya juga lebih tinggi daripada lele Dumbo. Selain itu, tekstur daging yang lebih padat dan tingkat lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan lele Dumbo. Hal ini bisa kita lihat pada saat kita melakukan proses pengolahan atau kita masak. Lele Dumbo itu kalau kita masak karena kadar lemaknya lebih tinggi, umumnya seringkali pecah-pecah ya dagingnya. Tetapi kalau untuk lele jenis Sangkuriang, dia tetap padat sehingga dari bentuknya lebih menarik dan lebih mengundang selera untuk dikonsumsi. Dan apabila juga kita sandingkan dengan pengelolaan atau proses budidaya yang lebih baik, higienis,
akan dihasilkan juga tekstur yang padat dan rasa yang berbeda, yang lebih gurih. Juga tingkat kekuatan sebelum proses pembusukan terjadi juga lebih lama untuk ikan jenis sangkuriang yang dibudidayakan dengan proses-proses yang baik dan benar. Dalam hal ini adalah pemberian pakannya yang tidak diberikan pakan-pakan yang tidak higienis seperti limbah, ayam tiren, dan lain sebagainya. Nah, kita melakukan proses budidaya yang kita berikan full pellet dengan memanage air sedemikian rupa sehingga tidak ada bau sama sekali di dalam area kolam kita. Nah, ini akan menghasilkan juga kualitas produk ikan lele dengan rasa daging yang lebih gurih dan juga tingkat lemak yang lebih rendah. Nah, inilah umumnya ikan jenis sangkuriang dari Surya Kencana Farm ini banyak dibutuhkan oleh restoran-restoran maupun catering yang langsung memang mereka melakukan produksi untuk ke konsumen-konsumen langganannya. Untuk proses menghasilkan bibit juga, Surya Kencana Farm melakukan proses pemijahan alami yang memang diyakini hasil bibit dari proses pemijahan alami adalah proses yang terbaik. Karena di dalam proses untuk melakukan pemijahan itu sendiri ada berbagai macam, ada intervensi dari manusia juga atau kita lakukan secara alami. Proses yang dilakukan dengan intervensi manusia itu dapat dilakukan seperti dengan proses penyuntikan. Hal ini untuk memperbanyak telur yang akan dikeluarkan oleh ikan. Akan tetapi banyak juga telur-telur yang memang belum siap dikeluarkan dan menetas seperti prematur. Nah, kualitas bibit pun yang dihasilkan dari proses ini juga tidak baik 100% dibandingkan dengan proses dari pemijahan alami. Proses lain adalah proses stripping, di mana prosesnya dilakukan di luar tubuh indukan ikan, ya, telurnya dikeluarkan, sperma ikan jantannya dikeluarkan, dan kemudian diaduk di dalam satu cawan dan dimasukkan ke dalam akuarium. Memang secara jumlah sangat banyak sekali, akan tetapi tingkat kematian dari bibit-bibit tersebut juga sangat tinggi, sehingga nantinya akan dapat juga merugikan petani pembibitan maupun petani pembesaran. Pada saat proses setelah beberapa bulan pendederan, tingkat kematian akan mulai meningkat dan bahkan sangat tinggi sekali. Nah, dengan proses alami pemijahan ini benar-benar kita lakukan satu seleksi bahwa ikan indukan betina maupun jantan dalam proses yang memang siap untuk dipijah atau dikawinkan. Nah, proses seleksi ini akan menjadi penting karena akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, dengan proses pemijahan alami ini, maka kualitas dari bibit-bibit yang dihasilkan di Surya Kencana Farm juga memiliki kualitas yang sangat baik. Hal ini ya yang kita pegang, bahwa kita hanya melakukan proses pemijahan alami. Untuk luas lahan di Surya Kencana Farm, kami memiliki sebidang lahan seluas 2000 meter kurang lebih, di mana jumlah kolam yang tersedia itu sekitar 80 kolam. Ukuran bisa bervariasi antara 2 kali 4 meter sampai 6 kali 7 meter. Untuk tingkat kepadatannya sendiri, di dalam satu kolam pendederan atau bibit kita bisa taruh dalam tingkat kepadatan sebanyak 1000 sampai 5000 ekor per meter kubik, tergantung dari ukuran ikan tersebut. Nah, khususnya untuk sampai pembesaran, maka tingkat kepadatan yang kita letakkan itu antara 200 sampai 500 ekor per meter kubik air. Untuk tingkat ketinggian kolam sendiri juga bervariasi, karena baik untuk pembibitan maupun pembesaran memiliki ketinggian yang berbeda, di mana untuk pembibitan umumnya kita pakai di ketinggian 70 sampai 80 cm. Untuk pembesaran kita paling kecil itu di tinggi 120 sampai 150 cm, di mana posisi air untuk yang pembibitan antara 20 sampai 50 cm, untuk pembesaran ketinggian air antara 40 sampai 100 cm. Jadi yang perlu teman-teman juga perhatikan di sini adalah bukan kubikasi kolam ya, tetapi kubikasi air. Nah, itulah yang menjadi dasar jumlah populasi ikan yang berada di kolam. Untuk kendala-kendala dalam proses pembibitan maupun proses budidaya sendiri, ada beberapa hal.
Umumnya kendala dalam bentuk hama ataupun dalam berbentuk cuaca. Untuk hama sendiri sebenarnya ada beberapa hama yang pernah kita alami, seperti kini-kini ucrit atau semacam ulat kecil, virus ataupun bakteri. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, kebersihan kolam lah adalah merupakan salah satu inti dari permasalahan hama-hama tersebut. Oleh karena itu, biasanya kita melakukan proses sterilisasi kolam. Bukan hanya kolam tetapi juga lingkungannya. Jadi proses sterilisasi ini kita lakukan pembersihan secara berkala untuk kolam, baik pada saat persiapan maupun pada saat kita memasukkan air. Nah, untuk air sendiri kita bisa menggunakan larutan desinfektan yang memang juga kita sediakan di Surya Kencana Farm yang tidak berbahaya bagi tumbuh kembangnya ikan. Nah, proses-proses sterilisasi, proses-proses penjagaan kebersihan ini mutlak diperlukan. Walhasil untuk hama-hama tersebut sudah tidak kita temukan lagi di dalam kolam-kolam kita pada saat ini. Dan selanjutnya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam seperti adanya perpindahan cuaca musim pancaroba dari panas kemudian menjadi hujan, ataupun sebaliknya dari musim hujan menjadi musim panas, itu yang dapat kita atasi dengan berbagai macam proses, seperti halnya pengaturan air, kemudian proses pengurangan dan penambahan air atau proses pengairan, yang dimana kita dapat melakukan proses penambahan air pada saat mungkin panas terlalu terik untuk menjaga suhu yang stabil di dalam kolam tersebut. Hal ini perlu kita lakukan karena ikan lele tidak dapat mentolerir adanya perubahan suhu yang sangat tinggi di atas 1 derajat. Nah, hal inilah yang dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit ataupun stres yang terjadi pada ikan. Dengan beberapa macam proses pencegahan tadi, alhamdulillah bisa kita dapatkan hasil yang jauh lebih baik. Juga yang perlu kita perhatikan adalah air baku kolam tersebut. Pastikan bahwa air yang digunakan adalah air yang cukup baik untuk baku dari kolam yang kita persiapkan dalam proses pembibitan maupun pembesaran. Untuk pemberian pakan, kita menggunakan full pellet yang kita gunakan. Ya, pellet ini bisa gunakan dari merek-merek ataupun dari produk-produk yang memang sudah tersedia di pasaran. Lakukanlah percobaan sedikit-sedikit mana pakan yang cocok dengan kondisi air dan kolam kita. Tidak serta-merta satu merek tertentu cocok di kolam kita, belum tentu, padahal mungkin orang lain cocok. Nah, hal ini yang perlu kita uji dulu sebelum kita melakukan proses pemberian pakan untuk tahap-tahap berikutnya. Pakan sendiri itu harus kita jaga dalam hal takarannya maupun frekuensinya. Takaran yang umumnya kita pakai adalah berkisar antara 1-5%, tergantung dari proses waktunya. Jadi pada saat masih bibit, pada saat sudah menjadi besar, pada saat ikan mau dimasukkan ke kolam, maka presentasi pakan tersebut dapat berubah-ubah. Dan kemudian juga frekuensi pemberian pakan bisa dilakukan antara 2 kali sehari, bahkan bisa sampai 6 kali sehari. Di mana pada saat tertentu kita bisa memperbanyak untuk mempercepat pertumbuhan dengan memberikan pakan dengan frekuensi yang lebih banyak. Perhatikan dalam hal pakan. Pakan tidak boleh kurang atau tidak boleh berlebih karena masing-masing mempunyai efek yang dapat mengakibatkan kendala di kolam tersebut. Kalau kita kekurangan pakan, maka pertumbuhan ikan menjadi tidak rata dan terjadi kanibalisme. Apabila kita memberikan pakan yang berlebih, maka akan merusak air sehingga timbulnya amoniak sehingga dapat menyebabkan tingkat kesehatan ikan yang menurun. Jadi perhatikan, pakan harus tepat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kekurangan. Untuk proses panen sendiri itu memang kita tidak ada waktu khusus proses panen. Misalnya kita menghasilkan sekian ribu ekor bibit ataupun sekian kilogram. Kita melakukan proses pemanenan secara berkala. Jadi memang bibit yang sudah siap panen kita sudah letakkan di dalam kolam khusus yang memang untuk persiapan untuk dijual. Begitu juga untuk ikan konsumsi ataupun ikan besar yang memang sudah kita persiapkan sesuai dengan ukurannya. Untuk kapasitasnya sendiri, bibit di sini kita memang tidak terlalu banyak, mungkin sekitar sampai 200-300 ribu bibit yang kita persiapkan di kolam di wilayah Sempak, karena proses produksi atau proses pemijahannya sendiri sudah kita pindahkan ke wilayah kolam kami yang berada di Sukabumi. Nah, untuk proses pembesaran saat ini memang kapasitas panen kita berkisar antara 8 ton sampai 15 ton untuk satu siklusnya. Dan ini tidak sekaligus dilakukan proses panen, tapi
secara berkala. Pada saat dibutuhkan mungkin sekitar 1 ton, maka 1 ton tersebut bisa langsung diangkut untuk dikirim pada saat proses penjualan, ataupun kebutuhannya misalnya hanya 100 kg ataupun 2 ton, ya tergantung dari kebutuhan. Karena memang ikan-ikan yang sudah siap panen udah kita alokasikan di dalam kolam yang memang sudah dipersiapkan. Untuk penjualan hasil panen, pada saat ini memang kita lebih banyak menerima pembeli yang memang datang ke lokasi farm kita yang berada di Semplak Bogor. Dari customer ataupun yang datang maupun yang melakukan komunikasi lewat telepon atau WhatsApp, kemudian proses pembelian bisa dilakukan di kolam kita ataupun kita kirimkan apabila pemesanan dalam jumlah besar. Umumnya di atas 750 kg, kita akan lakukan proses pengiriman. Pangsa pasar kita sendiri cukup beragam. Saat ini memang terjadi pergeseran konsumen-konsumen sesuai dengan arahan yang kita kehendaki. Untuk bibit ya sudah otomatis penjualan untuk petani-petani yang berada di wilayah Bogor, Jakarta maupun wilayah sekitar ya di Jawa Barat. Nah, untuk ikan konsumsi ya masih juga di lingkup wilayah Jabodetabek, tetapi karakteristiknya mungkin yang berbeda. Pada saat kita melakukan proses penjualan ke bandar-bandar ikan ya yang ada di pasar-pasar atau sentra-sentra pasar induk, itu kita lakukan proses pengiriman untuk kapasitas yang di atas 750 kg, seperti misalnya untuk penjualan 1 ton ataupun 2 ton. Nah, untuk pembelian di bawah itu sendiri, pembeli bisa datang langsung ke farm kita yang berlokasi di Semplak Bogor ini. Karakteristik pembeli kita juga berbagai macam ya, dari broker, pedagang, seperti rumah makan Padang atau rumah makan pecel lele ya, ataupun catering ya, ataupun produksi untuk pengolahan seperti ikan olahan, lele bumbu dan filet dan lain sebagainya. Untuk produk olahan yang berbasis dari ikan lele, saat ini memang tengah kita kembangkan untuk rencana ke depan ya, di mana salah satu misi kita adalah untuk menaikkan pamor dari ikan lele tersebut. Mungkin pada saat ini orang hanya tahu ikan lele itu adalah ya dibikin pecel lele seperti itu. Akan tetapi dengan restoran yang saat ini kita beri nama Jurle atau kepanjangan dari Juragan Lele, merupakan salah satu restoran yang memberikan produk makanan tidak seperti umumnya. Ada banyak produk yang akan kita sediakan di sana, seperti ikan lele bakar dalam size yang jumbo, di mana size-nya itu bisa untuk kapasitas 4 orang dengan berat atau bobot sekitar 1,3 dan 1,5 kg per ekornya. Maka lele jumbo ini menjadi salah satu maskot dalam penjualan makanan lele bakar di restoran Jurle. Selain dari lele bakar tersebut, kita juga menyediakan dimsum yang terbuat dari daging ikan lele, kemudian sate ikan lele, kemudian lumpia, kemudian hotdog dari ikan lele, dan masih banyak lagi variasi-variasi makanan lainnya yang semuanya berbahan dasar dari ikan lele. Nah, dengan konsep pembuatan makanan-makanan yang belum pernah disajikan sebelumnya dengan bahan baku dari ikan lele ini, yang kami harapkan bahwa lele itu bisa lebih berkembang lagi variasinya di dalam bisnis kuliner. Dari Surya Kencana Farm, pesan-pesan yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman yang ingin melakukan proses budidaya ikan lele, bahwa budidaya ikan lele tidak serumit seperti yang dipikirkan. Dengan konsep-konsep modern yang saat ini bisa dilakukan di dalam ruang lingkup yang sempit. Dengan ukuran lahan sebesar 2 kali 2 meter saja, kita sudah dapat memiliki satu kolam yang bisa kita isi antara 500 sampai 1000 ekor yang menghasilkan sekitar 1 kuintal ikan konsumsi. Nah, apabila kita juga memiliki lahan sempit, sebagai contoh seperti garasi, juga kita bisa dapatkan beberapa kolam yang bisa kita lakukan proses budidaya. Jadi tidak seperti mungkin zaman sebelumnya bahwa budidaya harus ada empang yang besar, harus ada kolam yang besar, harus ada pegawai. Tidak. Dengan menggunakan kolam terpal bulat, maka proses menjadi lebih simpel, lebih mudah, dan lebih menyenangkan untuk kita lakukan proses budidaya.
Sahabat Lentera 3, di sini saya akan memberikan penjelasan perbedaan antara ikan lele jantan dan ikan lele betina. Di sini ada 2 ekor ikan lele, di mana saya akan menjelaskan secara fisik perbedaan dari ikan lele jenis sangkuriang. Nah, yang berada di posisi sebelah ini adalah ikan lele jenis betina. Ciri-ciri fisiknya, ikan lele betina itu dia lebih membesar di bagian perut ya, yang tidak jauh dari posisi kepala. Dia akan membentuk seperti lebih gendut, gembung karena berisi telur. Nah, untuk ikan lele jenis jantan, dia relatif lebih ramping posturnya. Kemudian dari ujung ekor sampai ujung kepala relatif lebih lurus ya, tanpa ada membesar di bagian perut. Untuk perbedaan lain secara fisik, terutama pada saat ikan indukan ini dalam posisi yang sudah siap pijah atau gonat istilahnya, atau siap kawin. Untuk yang jenis jantan, ikan yang jantan ini akan relatif lebih agresif ya. Apabila kita berusaha untuk tangkap, maka dia akan lebih agresif dan berusaha untuk melepaskan diri ya. Kemudian yang betina justru sebaliknya, apabila dia sudah memasuki masa gonat atau siap untuk dipijahkan atau dikawinkan, maka dia akan relatif lebih kalem ya, atau gerakannya lebih melambat. Ada beberapa ciri lain sebenarnya ya, yang mana pada saat kita akan melakukan proses pemijahan itu ada ciri-ciri yang khusus ya, seperti naiknya sirip bagian atas apabila dilakukan sentuhan di bagian atas, baik jantan maupun betina. Nah, bagian sirip tersebut adalah bagian sirip yang atas ini ya. Apabila dia dilakukan pengusapan di bagian atasnya, biasanya dia akan langsung berdiri posisinya, baik yang jantan maupun yang betina ini. Nah, sirip bagian atas inilah yang akan biasanya langsung mengembang naik ke atas dan menandakan bahwa ikan tersebut dalam posisi siap pijah atau gonat. Oke, sekarang kita mau tunjukkan yang lebih pasti lagi ya, dengan membalikan ikan tersebut ya, untuk melihat jenis kelamin dari masing-masing ikan lele. Untuk jenis jantan, dia terdapat kelamin yang berupa penis ikan. Apabila sudah siap untuk dipijah atau memasuki masa gonat, maka warnanya akan merah ketuaan ya. Untuk yang betina, maka alat kelaminnya berbentuk bulat, dan apabila sudah memasuki masa gonat atau siap untuk dipijahkan, maka berwarna merah tua ya. Dan ini adalah bagian perut ya, yang membesar, yang berisi telur dari ikan lele tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Lentera 3. Dan apabila teman-teman ingin mencari bibit ikan dan juga ikan konsumsi yang berkualitas, maka kami persilakan untuk datang ke lokasi Surya Kencana Farm yang berada di Jalan Curug Induk nomor 1 RT 1 RW 8 Semplak, Bogor Barat, Jawa Barat. Atau dapat menghubungi WA di 0812 1-nya 5 kali 736. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.